Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bungawati dari jurusan Tasawuf Psikoterapi UIN Sunan Gunung Jati semester 4. Jadi di sini saya akan melakukan suatu wawancara nih dengan rekan saya yang bernama siapa Kak? Valen. Valen. Jadi Kak Valen ini nanti yang akan membersamai nih tentang cerita-cerita nih. Nanti Kak Valen di sini yang akan menjadi narasumbernya. Nah, jadi kita di sini akan membahas mengenai moderasi agama. Bagaimana sih cara mengimplementasikannya di lingkungan sehari-hari. Nah, apalagi yang saya tahu nih ya, Kak Valen ini merupakan seorang yang dari kecilnya ini udah terbiasa tinggal di lingkungan yang beragam agama gitu. Mungkin kita perkenalan lebih dekat ya. Kak Valen siapa ya nama panjangnya? Nama panjang saya Valen Al-Farisi. Nah, dari nama panjangnya aja udah sangat terlihat ya kalau saya di dalamnya ada Islam, ada juga nama dari saya Islam gitu. Mungkin gimana sih kok bisa ada Valentinonya, ada mungkin ada sebenarnya filosofinya? Filosofinya sendiri ya karena keluarga ibu itu dari Islam, depannya Katolik, jadi punya saran nama itu Valentino. Selain terinspirasi mungkin kayak kebarat-baratan, itu juga terinspirasi dari pembalap dulu ya. Terus untuk Yofi itu sendiri itu sebenarnya singkatan dari nama ibu dan ayah, nama belakang huruf kata belakang ayah, nama ayah, dan kata belakang nama ibu. Sangat sweet banget ya. Terus untuk Al-Farisi sendiri yaitu ya nama yang kalau kita interpretasikan ya kayak pencerahan Islam ya. Iya, karena salah satu sahabat Nabi pun punya nama Al-Farisi. Al-Farisi itu nama dari siapa itu? Al-Farisi itu nama dari ayah, cuman untuk menunjukkan bahwa anak ini tuh beragama Islam. Gitu. Jadi ayah kamu itu Islam asli. Dari lahir. Kalau ibu? Kalau ibu itu Kristen dari lahir. Oh, Kristen dari lahir. Namun mualaf saat menikah. Jadi kalau kamu ini mualaf sejak lahir atau saya Islam dari lahir. Islam dari lahir. Oke. Jadi mungkin Kak Valen ini udah biasa gitu ya di lingkungan yang beragam agama gitu. Ada nggak nih Kak Valen kayak pengalaman uniknya nih kehidupan sehari-hari Kak Valen, soalnya kan Kak Valen kan hidupnya kan ada dari Islam, ada dari non-Islam gitu. Mungkin ada pengalaman uniknya nih. Kalau pengalaman unik itu seputar kayak mengingatkan beribadah ya. Mengingatkan beribadah itu misal tante saya atau bibi saya yang notabene itu beragama Kristen atau Katolik, itu biasanya tuh mengingatkan saya itu akan sholat gitu. Bahkan bibi saya itu unik, itu bahkan hafal kayak Al-Fatihah dan sholat pendek. Terus kayak misal bahan-bahan candaan sebenarnya, oh Islam nih apa-apa dilarang, Islam nih apa-apa dilarang gitu. Enak bro, mending Kristen dong ya. Terus kadang saya bales gitu, ya enak Islam dong, diperhatiin. Oh, tapi ini kan kalian nggak saling baper-baperan gitu? Enggak, karena kami ya istilahnya saya juga orang dewasa lah. Orang dewasa tahu kalau ya itu tuh cuma bahan-bahan candaan pengerat keluarga, karena ibu saya tetap mengingatkan saya untuk tetap sholat, beribadah. Bahkan ibu saya marah gitu kalau saya tidak beribadah. Bibi kamu juga non-Islam ya? Iya. Kalau misalnya kayak kan kalau di Islam kita kan ada makanan yang nggak boleh dimakan. Kalau di kalian kan kalau di non-Islam kan pasti ada. Pernah nggak nih kayak ada suatu kejadian nih, ada makanan yang dihidangkan ternyata makanan yang haram gitu untuk Islam, itu gimana? Pernah nggak? Pengalaman itu pernah sih, kayak pas saya main waktu kecil, saya main di tempat nenek saya yang muslim, lalu ada jangan di piring. Saya kira itu daging sapi karena waktu itu kalau nggak salah masih dekat-dekat dengan
sapi yang sudah digoreng, yang digoreng. Pas saya mau mencicipi, tentunya saya sudah mengingatkan, kalau makan terus juga itu penutup makanan itu jangan makan yang piring ini gitu, tapi makan piring sebelahnya. Terus saya tanya kenapa, itu babi haram buat kamu, padahal waktu itu mungkin saya nggak tahu gitu kalau ternyata itu babi haram gitu. Iya. Oh, jadi kalian juga saling mengingatkan ya. Iya. Oke. Kalau misalnya kayak sistem beribadahnya gitu, kan ibu kamu mualaf ya, sedangkan orang tuanya kan masih non Islam gitu ya. Itu gimana kalau misalnya Lebaran gitu? Oh, kalau lebaran ya seperti lebaran biasa. Nenek saya yang notabene muslim itu masih membuka rumah, maksudnya menyambut gitu. Kalau misalnya ada ibu saya ataupun ada keluarga-keluarga lain. Karena nenek saya itu di keluarganya sendiri itu tuh sekarang jadi yang tertua. Oh iya. Jadi yang tertua karena dua kakaknya itu udah meninggal dan kakak satunya itu ada di luar pulau, nggak di Sumatera. Terus untuk kenapa nenek saya juga merayakan kayak ikut meramaikan Idul Fitri itu karena satu-satunya orang tua dari ibu saya itu tinggal nenek saya gitu. Dan kalau misalnya kalau nenek misalnya menutup diri gitu ya, nggak ikut maksudnya nggak ikut meramaikan Lebaran, mungkin nenek saya merasa ibu saya itu butuh sosok orang tua di saat Idul Fitri. Itu tuh kan kita saat Idul Fitri kan butuh sosok orang tua gitu untuk meminta maaf. Nah, mungkin nenek saya ingin tetap menghadirkan itu. Terus ada nggak nih respon-respon negatif dari keluarga kamu yang non Islam terhadap keluarga kamu yang Muslim? Pernah atau enggak ada gitu? Kalau respon negatif itu belum pernah saya ketahui, belum pernah ada gitu. Karena ya berhubungan baik tetap berhubungan baik gitu. Karena saling menjaga gitu. Ya kalau Kristen sedang beribadah ya kami tidak melarang, baik tidak memaksa agama kami. Begitu pula keluarga saya yang Kristen itu tidak pernah memaksa saya untuk kamu harus masuk Kristen. Nenek kamu kan non Islam ya. Nah itu jadi Islam itu mulai dari ibu kamu atau gimana? Islamnya itu kalau nenek sebenarnya nenek buyut saya itu Islam. Wah, jadi itu gimana tuh? Nenek buyut saya Islam, lalu punya 8 anak. Nah, lalu anak-anaknya itu Islam. Terus tapi semuanya itu rata-rata nggak sekolah. Nah, nenek saya ini sebagai anak kedua sebelum terakhir itu disekolahkan, tapi disekolahkannya ke sekolah yang gratis dan waktu itu pemilik sekolah itu adalah pendeta. Jadi sekolahnya itu sekolah agama Kristen gitu. Nah, karena masih sangat kecil dan didoktrin oleh agama Kristen, jadinya kepercayaan nenek saya setelah dewasa itu Kristen. Kalau misalnya dari kakek gimana? Kalau kakek itu juga Islam awalnya. Lalu juga Islam? Ya, kakek saya Islam. Lalu setelah bertemu dengan nenek saya, kakek saya memutuskan untuk keluar dari Islam dan memilih Katolik lalu menikah. Oke. Mungkin ini terakhir nih Kak pertanyaannya. Bagi Kak Valen ini penting nggak sih moderasi beragama ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu? Tentu sangat penting. Nilai moderasi, prinsip moderasi itu diterapkan ke kehidupan sehari-hari, baik bermasyarakat, berkeluarga ataupun bernegara. Karena moderasi itu menjaga yang namanya ego kita untuk bermasyarakat, ego kita dalam diri kita, ego kita dalam keluarga, ego kita dalam negara gitu. Maksudnya ego gimana? Ego kita untuk tidak memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain gitu, dan bersikap menghormati apapun perbedaan. Artinya moderasi ini kan lahir karena adanya penolakan untuk tidak menghargai perbedaan gitu. Jadi moderasi ini penting untuk menganggap semua orang itu setara, semua orang memiliki hak yang sama, dan semua orang wajib dihormati apapun kepercayaannya, apapun bentuknya. Oke. Iya sih, juga soalnya kan di negara kita di Indonesia kan juga beragam agama. Jadi moderasi itu ternyata sangat penting banget ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari perbincangan kita kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Bungawati dengan Kak
Valentino Velvari ini. Mengucapkan selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.